Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 461-464. Tetapi sebagai pencuri untuk pertama kalinya, dia pasti gugup. Tetapi pada saat ini, Li Fugui melihat bahwa kedua penjaga itu sepertinya ingin menghentikannya. "Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak mengenalku." Li Fugui meniru nada Sang Guanhong dan mengutuk. Kedua penjaga itu saling memandang, mundur dengan cepat, dan berkata dengan senyum minta maaf. "Jadi, Anda, Tuan Sangguan, Anda adalah tamu terhormat di antara para tamu terhormat, mengapa Anda datang ke sini?" Li Fugui memarahi dengan merendahkan. "Kemana? Tuan muda ini ingin pergi, pergi saja. Bisakah kamu mengendalikannya? Apakah ini sesuatu yang harus kamu kendalikan? Jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkan saudara laki-lakiku yang sombong mengelupas kulitmu." "Ya, ya, apa yang Guru Sangguan katakan benar. Kami siapa yang punya nyali untuk menghentikanmu?" Kedua penjaga tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan cepat menyingkir dan menyingkir. Li Fugui mencibir dan pergi dengan sikap angkuh. Tetapi kedua penjaga itu berdiri di sana dan dengan bodohnya menunggu Li Fugui keluar. Setelah sekitar setengah jam, melihat Li Fugui tidak keluar, kedua penjaga itu menyadari ada yang tidak beres. "Apakah orang ini melarikan diri?" salah satu penjaga berkata dengan cemas. Penjaga lainnya juga memikirkan hal ini. Dia berjalan menuju toilet dan berkata, "Ayo masuk dan lihat," tanpa diduga. Setelah kedua penjaga masuk, mereka semua sia-sia, tidak ada seorang pun. Kedua penjaga memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Sekarang setelah Li Fugui pergi, mereka tersesat. Bagaimana mereka bisa kembali dan melapor kepada pemimpin mereka? Hahaha, teknik penyamaran ini sangat mudah digunakan. Sepertinya akan lebih banyak digunakan di masa depan. Setelah Li Fugui pergi, dia terkejut sekaligus bahagia. Awalnya dia mengira rahasianya mungkin terungkap, tetapi efeknya ternyata bagus. Tentu saja, penyamaran ini hanya tentang penampilan. Jika ingin benar-benar sempurna, Anda harus hati-hati mengamati setiap gerakan seseorang dan benar-benar meniru semua ekspresi orang ini. Hanya dengan begitu itu mungkin. Justru karena inilah Li Fugui bisa menggantikan kepala keluarga Gu. Tetapi pada akhirnya, dia memilih Sang Guanhong tanpa alasan lain selain Li Fugui yang lebih tahu tentang pria seperti Sang Guanhong. Setelah Li Fugui menentukan lokasinya sesuai dengan peta keluarga Gu yang telah dia hafal, dia langsung menuju ke rumah Tuan Gu sepanjang jalan. Menurut peta, sebagai orang tua paling mulia dari keluarga Gu, Tuan Gu juga adalah presiden konferensi eliksir. Kediamannya berada di puncak gunung ini. Semua tempat di atas adalah tempat terlarang. Kecuali kediaman Tuan Gu, ada juga ladang obat berharga keluarga Gu yang luas. Secara alami, tidak mudah untuk pergi ke area terlarang di area terlarang. Tetapi Li Fugui sudah memikirkan cara untuk melewatinya. Saat berjalan setengah jalan, dari sudut mata Li Fugui tiba-tiba melihat seorang gadis berpakaian elegan dengan temperamen luar biasa berjalan ke arahnya. Li Fugui melihat, menundukkan kepalanya sedikit, dan memperlambat langkahnya. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah ketika gadis dengan temperamen luar biasa melihatnya, dia mengubah arahnya dan berjalan ke arahnya secara langsung. Apa situasinya? Hati Li Fugui menegang. Meskipun dia sangat pandai memahami ekspresi Sang Guanhong, dia buta terhadap jaringan interpersonal Sang Guanhong. Jika wanita ini mengenal Sang Guanhong, itu akan berakhir. Memikirkannya di sini, Li Fugui mempercepat langkahnya, dan ketika gadis elegan berjalan mendekat, dia berjalan maju dengan cepat. "Oke, Sang Guanhong, kamu berani bersikap kasar saat melihat wanita ini sekarang. Kamu hanya ingin pergi, bukan, kamu berhenti." Melihat ini, gadis anggun itu berbicara dengan marah. Suaranya sangat jernih, tetapi nadanya sangat jelas. Namun, itu adalah dua ekstrim dengan temperamen eksternal.
dan itu benar-benar tanpa beban. Li Fugui tersenyum kecut di dalam hatinya, mengetahui bahwa jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia harus berhenti. Dia menoleh, melirik gadis anggun itu, dan berkata dengan samar, "Apakah kamu punya sesuatu untuk dilakukan? Lakukan dengan saya." Gadis anggun itu menunjuk ke hidungnya dengan marah dan mengutuk, "Oke, kamu masih berani bertanya padaku? Bukan, biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika wanita ini menjadi biksu dan tidak menikah, dia tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu kodok bahkan tidak mau makan daging angsa." Hati Li Fugui tergerak, bahkan jika dia tidak bertanya, dia menebak apa yang sedang terjadi. Diperkirakan ayah Sangguan Hong, itu adalah kepala keluarga Sangguan, berinisiatif untuk meminta posisi Presiden Konferensi Elixir, putri keluarga Gu, menggunakan hubungan pernikahan sebagai alat tawar-menawar, sangat mengurangi kesulitan suksesi. Seperti yang diharapkan dari patriark keluarga Sangguan, kesepakatan ini cukup hemat biaya. Li Fugui penuh dengan air yang buruk di dalam hatinya, dia langsung mencibir, menatap gadis anggun yang berpura-pura cabul dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia menikah denganmu? Aku hanya ingin melihat betapa cantiknya kamu. Kamu bisa bermain-main, kalau tidak kamu tidak punya payudara dan pantat. Kamu benar-benar langka untukku, gadis." Anggun itu membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya memerah. Dia menatap Li Fugui dengan marah, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan membanting ke dada Li Fugui pada betis. Dia mengutuk, kamu mengatakannya lagi." Li Fugui tertawa dan berkata, "Sekarang menurutmu siapa di antara kita yang seperti katak?" Puncak ganda yang anggun dan kekanak-kanakan di dadanya berfluktuasi dengan keras, dan wajahnya biru dan merah. Di matanya yang cerah, dia menatap Li Fugui seolah-olah dia akan membunuh seseorang. "Ayah, apakah kamu ingin mengatakannya di depan kakekku?" Li Fugui berkata dengan lantang, "Tidak ada alasan untuk berani. Kamu membawaku menemui kakekmu sekarang, dan aku berjanji untuk membiarkan dia membatalkan pertunangan ini. Kamu menyerahkan seluruh hutan sendirian, bermimpi, oke? Oke? Kamu ikut aku sekarang? Pergi, elegan dan feminin." Meskipun dia tidak ingin menikahi Sangguan Hong dari lubuk hatinya, perceraian sukarela dan perceraian adalah dua hal yang berbeda. Hanya sebuah konsep, dia adalah putri dari keluarga Gu. Bagaimana dia bisa menanggung keluhan ini? "Ayo pergi, siapa yang takut pada siapa?" Li Fugui mengangkat kepalanya dan mendesah jijik dari lubang hidungnya. "Oke, ayo pergi sekarang." Gadis anggun itu mungkin bingung, dan terlepas dari perbedaan antara pria dan wanita, dia meraih tangan Li Fugui dan berjalan menuju puncak gunung. "Berhenti, ini area terlarang, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin." Setelah berjalan ke lereng kecil, beberapa penjaga melompat keluar dan menghentikan mereka berdua. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, gadis anggun itu memarahi dengan marah, "Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak mengenalku, keluar dari sini." "Kakek, beritahu aku, selama aku di sini, kamu akan melihatku kapan saja." Tentu saja nona muda itu bisa lewat tanpa halangan, tapi Tuan Sangguan ini berbeda. Seorang penjaga berkata dengan dingin. Gadis anggun itu tidak peduli tentang ini. Dia takut Li Fugui akan melarikan diri, jadi dia memaksa tangan Li Fugui, dan tetap berjalan maju. Pada awalnya, Li Fugui mengira perkiraan ini tidak akan berhasil. Tetapi para penjaga itu menunjukkan sakit kepala satu persatu. Mungkin ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Jadi mereka semua harus mundur, karena takut menyinggung perasaan orang besar, kawan nona. Jika mereka menuntut mereka di depan Tuan Gu pada saat itu, mereka tidak akan punya buah untuk dimakan. Li Fugui menemukan bahwa metode yang awalnya dia pikir tidak berguna. Jadi dia melewati level terakhir secara ajaib dalam keadaan linglung. Elegan dan kekanak-kanakan, dia mungkin sedikit bingung. Dia menyeret Li Fugui sampai ke puncak gunung, dan setelah berjalan di luar halaman yang tampak sangat biasa, dia menatap Li Fugui dengan tajam dan berkata, "Dengarkan aku.
Tunggu aku, ketika saya melihat kakek saya nanti. Jika Anda tidak berani mengulangi apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya, saya akan mengebiri Anda. Apakah Anda mendengar? Jangan khawatir, saya, Sang Guanhong, pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Li Fugui tertawa dalam hatinya, berpikir bahwa ada hal baik di dunia yang murah hati kepada orang lain dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tidak dapat menolak apapun yang terjadi. Lagi pula dia palsu. Gadis anggun itu menjadi semakin marah. Dengan wajah cemberut, dia bergegas ke halaman, berteriak, "Kakek, kakek, di mana kamu?" "Xiao Sui, kakek ada di belakang rumah, kemarilah." Seorang tua dan baik hati suara terdengar. Hati Li Fugui bergetar. Kata-kata ini mungkin tidak masuk akal di telinga orang biasa. Tetapi ketika dia mendengarnya di telinga Li Fugui, dia dengan jelas mendengar sedikit ketidakjelasan, dan bahkan lebih dari sebuah peringatan. Ketika Li Fugui ditarik ke belakang rumah oleh Gu Xiaosui, semua jenis bahan obat subur dan tumbuh subur di ladang di belakang rumah, dan seorang lelaki tua bertopi bambu dan berpakaian seperti petani tua bertelanjang kaki, sedang mengerjakan bahan obat pemupukan. Gu Xiaosui menatap Li Fugui dengan mata seperti pisau dan berkata, "Sang Guanhong, bajingan, kakekku ada di sini sekarang, beritahu aku lagi." Li Fugui tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Gu Xiaosui dan mundur 2 langkah, sedikit memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Gu, maaf, meskipun aku benar-benar ingin memenuhi janjiku, tapi aku tidak bisa melakukannya." Tubuh Gu Xiaosui bergetar dengan marah, dan dia menunjuk ke arah Li Fugui dengan tangannya yang seperti bawang jari dan mengutuk, "Oke, kamu kodok, kamu berani menggertakku di depan kakekku." Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Nona Gu, kamu salah paham, maksudku bukan itu, tapi aku bukan itu kodok Sang Guanhong. Bagaimana dia bisa membuat keputusan untuknya?" Dari apa yang Guru Gu katakan sebelumnya, Li Fugui telah mendengar bahwa masalah penyamarannya ada di depan Presiden Konferensi Ramuan. Saya khawatir setiap langkahnya telah lama berada di bawah pengawasan Master Gu. Karena itu, jika Li Fugui terus berpura-pura, dia akan menjadi satu-satunya yang akan merasa malu. Gu Xiaosui menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah kamu masih menggodaku? Siapa lagi kamu jika bukan Sang Guanhong?" Li Fugui tersenyum misterius, menutupi wajahnya dengan satu telapak tangan. Dengan ringan sapuan ringan, fitur wajahnya mengalami perubahan yang luar biasa. Wajah Sang Guanhong menghilang, digantikan oleh wajah Li Fugui sendiri. Mulut Gu Xiaosui menjadi berbentuk O, matanya melebar. Dia menatap kosong ke arah Li Fugui. Dia tidak berbicara untuk beberapa saat, dan bahkan lupa untuk marah. Li Fugui mengabaikannya, menoleh, dan memberi hormat yang dalam kepada Presiden Konferensi Ramuan, Guru Gu, dan berkata dengan lantang, "Saya murid yang terlambat, Li Fugui, dan saya bertemu Tuan Gu." Petani tua itu di lapangan melemparkan cangkulnya. Menegakkan tubuh, menunjukkan wajah kurus, dia melirik Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, "Anak muda itu luar biasa. Aku tahu semua tentangmu, tapi yang tidak kuduga adalah kamu akan mengambil jalan seperti itu, untuk mencapai tujuan. Kamu adalah Li Fugui." Pada saat ini, Gu Xiaosui kembali sadar, menatap Li Fugui dengan mata cerah, dan tidak lagi marah, tetapi bertanya dengan minat besar, "Saya mendengar katakanlah, Anda ingin menjadi Presiden Konferensi Eliksir, dan Anda ingin berurusan dengan keluarga Sang Guan, dan Anda masih membengkak wajah kodok Sang Guanhong." Li Fugui berpikir dalam hati bahwa hal-hal baik tidak keluar, dan hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Tetapi secara alami, dia tidak perlu menyangkal tempat semacam ini. Jadi dia menyentuh hidungnya, mengangguk dan berkata, "Saya mengalahkan Sang Guanhong sebelumnya, tetapi bengkak, jadi itu agak dibesar-besarkan. Adapun posisi Presiden Konferensi Eliksir, dari situlah saya berasal, tujuan dari ini. Oke, mendominasi, ambisius, dan berani, saya menyukainya.
Jika kalimat ini diucapkan oleh Tuan Gu, Presiden Konferensi Elixir, Li Fugui mungkin akan langsung gembira. Tetapi dia mengatakan kalimat ini bukan Tuan Gu yang berbicara, tetapi cucu Tuan Gu, Gu Xiaosui. Li Fugui memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan merasa bahwa kata-kata itu tidak pantas apapun yang terjadi. Jadi dia tersenyum dengan rendah hati. Tanpa diduga, Gu Xiaosui tiba-tiba menoleh untuk menatap guru Gu dan berkata, "Kakek, karena yang ingin saya nikahi pastilah Presiden Konferensi Ramuan masa depan. Saya tidak ingin menikah dengan bajingan Sangguan Hong. Saya ingin untuk menikah dengannya." Miniatur murid Li Fugui tercengang. Apa situasinya? Mungkinkah dia melakukan perampokan bunga persik baru-baru ini? Sejak dia datang ke kota Qingzhou, wanita yang ingin menikah dengannya muncul satu demi satu. Jika bukan karena perampokan, Li Fugui sendiri tidak akan mempercayainya. Tapi yang membuat Li Fugui lega, Tuan Gu duduk di kursi, menyesap teh, dan menegur dengan marah, "Omong kosong. Rasakan." Tapi Gu Xiaosui meletakkan pinggulnya di pinggulnya, menunjuk ke Li Fugui dan berkata dengan provokatif, "Kamu, apakah kamu berani tidur denganku?" Li Fugui tiba-tiba memiliki satu kepala dan dua kepala besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nona Gu, apa maksudmu dengan ini?" Gu Xiaosui mencibir dan berkata, "Aku tidak tahu kalian, kamu tidak menentang Sangguan Hong, atau keluarga Sangguan, aku tunangan Sangguan Hong. Aku ingin kamu tidur denganku malam ini, tidakkah kamu berani?" "Kenapa kamu tidak berani?" Li Fugui bergumam dalam hatinya, apa gunanya jika dia tidak memanfaatkannya, dasar bajingan. Terlebih lagi, jika Gu Xiaosui benar-benar tertidur, Sangguan Hong mungkin akan menjadi gila karena marah, dan musuh akan menjadi gila karena marah. Li Fugui tidak bisa menahan senyum dari telinga ke telinga. Namun, Li Fugui benar-benar tidak berani mengatakannya. Lagi pula, kakek saya masih di sini. Anda tidak bisa terlalu sombong. Mengatakan bahwa Anda ingin tidur dengan cucu seseorang di depan kakek seseorang, itu benar-benar tidak pantas. Tidak apa-apa jika itu hanya kakek biasa. Siapa yang menjadikan kakek ini Presiden Konferensi Elixir? Li Fugui memutuskan untuk bersikap fleksibel dan mengakuinya secara langsung. Meskipun Tuan Gu licik, wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan cucunya. Dia meletakkan cangkir tehnya dan menegurnya dengan suara yang dalam, "Xiaosui, jika kamu terus mengacau, keluar dari sini." Garis bawah tidak ingin kodok seperti itu. Li Fugui terbatuk ringan, dan berkata, "Nona Xiaosui, menurutku Sangguan Hong tidak seburuk yang kamu katakan." Gu Xiaosui menatap dan berkata, "Li Fugui, kenapa kamu melakukannya untuk saya? Apakah musuh Anda mengatakan sesuatu yang baik? Apakah Anda tidak tahu bahwa jika Sangguan Hong menikahi saya, ayahnya akan dapat mengambil posisi Presiden Konferensi Elixir?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Nona Xiaosui, dengarkan setelah saya selesai berbicara. Tidak peduli seberapa buruk Sangguan Hong, dia masih memiliki ayah yang baik. Tidak seperti saya, Li Fugui, yang tidak memiliki ayah, ibu, dan tidak ada yang dapat diandalkan, dan hanya dapat mengandalkan diri saya sendiri." Gu Xiaosui mencibir, dan berkata, "Jadi apa? Sangguan tidak peduli seberapa kuat keluarga itu? Tidak sekuat keluarga Gu saya? Karena tidak sekuat keluarga Gu saya, mengapa saya harus memilihnya?" Li Fugui adalah seorang sedikit terdiam saat ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita muda dari keluarga Gu tampaknya bertindak tidak masuk akal. Namun, dia cerdas dan sangat pintar. Gu Xiaosui menatap Li Fugui dengan provokatif lagi dan berkata, "Aku bilang kamu masih laki-laki, aku bersedia menikah. Tetapi apakah kamu masih tidak mau menikah?" Li Fugui berpikir jika kamu bukan wanita tertua dari keluarga Gu, boleh saja setuju. Tapi menantu keluarga Gu ini tidak begitu mudah dilakukan, terutama Tuan Gu ini, yang tidak mudah dihadapi pada pandangan pertama. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Li Fugui berkata, "Nona Xiaosui, jika Anda bertanya kepada saya beberapa hari yang lalu,
saya pasti akan setuju. Tetapi sekarang saya sudah punya istri, saya tidak bisa menjanjikan Anda lagi, Gu Xiaosui. Nya wajahnya menjadi dingin, dan dia berteriak, siapa istrimu? Li Fugui tersenyum dan berkata, ini Nona Tantai dari Kolosseum. Aku tahu wanita Tantai Zixuan itu, dia terlihat sangat kedinginan. Kupikir dia tidak mau makan adapun kembang api di dunia. Ternyata peri juga bisa menggerakkan hati orang dan ingin menikah. Kata-kata Gu Xiaosui berduri, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh. Li Fugui tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak mendengar kalimat ini. Lagi pula, dia laki-laki, jadi tidak perlu berdebat dengan Nona Gu Xiaosui karena hal semacam ini. Yang paling penting adalah Li Fugui berusaha keras untuk datang ke sini untuk tidak berdebat dengan Gu Xiaosui, wanita tertua dari keluarga Gu. Justru karena inilah Li Fugui segera menoleh untuk melihat Tuan Gu, dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Gu sudah menebak tujuan dari junior ini, saya ingin tahu apakah Tuan Gu berpikir bahwa junior ini memiliki kualifikasi. Tuan Gu menyipitkan mata, menatap Li Fugui, dan setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, Li Fugui, meskipun kamu seorang pemula, kamu sangat canggih dalam berurusan dengan orang, dan kamu adalah bakat untuk dibuat, tetapi posisi presiden konferensi eliksir tidak begitu mudah untuk duduk. Saya tidak akan berputar-putar dengan Anda lagi, beritahu saya, pengaruh apa yang Anda miliki untuk meyakinkan saya. Napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Gu, jika saya bisa duduk di sebagai presiden konferensi pengobatan spiritual, hal pertama yang harus saya lakukan adalah membiarkan semua alkemis di konferensi pengobatan spiritual memiliki obat-obatan yang tersedia dan dapat memurnikan cairan spiritual berkualitas tinggi. Tuan Gu berkata dengan senyum penuh arti, bagus sekali, tapi ini tidak cukup, apalagi. Li Fugui tahu bahwa tidak mungkin jika dia tidak memiliki barang kering. Dia menatap mata guru Gu dan berkata-kata demi kata, saya dapat menjadikan konferensi pengobatan spiritual sebagai konferensi nomor 1 di dunia, dan saya dapat turunkan harga cairan spiritual, kendalikan pasar ini dengan kuat. Tubuh Tuan Gu sedikit gemetar, senyum di wajahnya tertahan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Suasana hati Li Fugui menjadi semakin tegang. Dia tahu betul bahwa konferensi eliksir adalah raksasa. Untuk mencapai tujuan, itu adalah pasti investasi terbesar dan paling berharga dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, Li Fugui menambahkan kalimat lain, dan berkata, selain itu, meskipun Tuan Gu sudah tua, saya punya obat di sini, tetapi itu bisa biarkan Tuan Gu meminjam 50 tahun lagi dari langit. 50 tahun? Hehe. Nada yang besar, pandangan keserakahan melintas di mata Tuan Gu. Anda harus tahu bahwa ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Tetapi ada juga banyak hal yang adil, seperti waktu, seperti kehidupan. Setiap orang harus mengalami hidup, usia tua, penyakit dan kematian. Terlepas dari kekayaan, waktunya sama, terlepas dari kemiskinan. Oleh karena itu, bagi orang-orang berpangkat tinggi, yang paling mereka takuti selalu kematian. Bahkan orang-orang seperti lelaki tua itu tidak terkecuali. Li Fugui tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak yakin apakah itu akan mencapai 50 tahun. Memperpanjang hidup itu pasti, menyombongkan diri dan tidak membayar pajak. Tidak masalah jika Anda lebih menyombongkan diri, selama manfaatnya bisa didapat, maka carilah cara menebusnya nanti juga bukan masalah besar. Tuan Gu menyesap teh, tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, namun, itu tidak cukup, tidak cukup. Li Fugui sedikit mengernyit, yang terbaik, jika ini tidak cukup, itu sulit agar Li Fugui membayangkan apa yang bisa mengesankan Tuan Gu dan memenangkan posisi presiden. Terlebih lagi, Li Fugui sudah mengetahuinya sejak lama. Keluarga Sangguan bukanlah keluarga dengan latar belakang yang kuat. Dia sama sekali tidak percaya bahwa chip tawar yang bisa ditawarkan oleh keluarga Sangguan akan sebanyak miliknya. Sedikit sarkasme perlahan muncul dari sudut mulut guru Gu, dan dia berkata,
Tentu saja tidak cukup. Li Fugui, Anda harus tahu bahwa saya tidak sendirian di konferensi eliksir, dan jika Anda ingin mengambil posisi presiden, itu berarti Anda setidaknya harus membujuk setengah dari orang-orang, jadi percuma saja meyakinkan saya. Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tolong juga minta bimbingan Guru Gu. Tuan Gu berkata dengan ringan, ini sebenarnya tidak sulit, serahkan semua hal itu dan serahkan ke konferensi pengobatan spiritual. Saya dapat menjamin bahwa setelah saya turun tahta, presiden berikutnya dari konferensi pengobatan spiritual pasti adalah Anda, Li Fugui. Wajah Li Fugui sedikit berubah. Wajahnya mata berkedip, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Meskipun dia telah memikirkan hasil ini, ketika dia benar-benar menghadapinya, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Lagi pula, apa yang Guru Gu katakan benar-benar membuatnya bergidik. Ini untuk makan orang. Tuan Gu semakin mencibir. Dia berkata, mengapa? Apakah Anda enggan? Tetapi apakah Anda pernah memikirkan satu hal? Jika Anda tidak dapat duduk di posisi ini, apakah Anda memenangkan konferensi ramuan? Bukankah semua hal itu adalah dalam tas konferensi eliksir? Pada titik ini, Tuan Gu berdiri, meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan nyaman, jadi, kondisi ini tampaknya sangat keras, tetapi untukmu untuk menunjukkan ketulusanku, cucu lelaki tua itu, Xiao Sui, bisa bertunangan denganmu sekarang. Gu Xiao Sui mendengus dingin, dan berkata, kakek, kamu tidak seperti ini barusan. Tuan Gu agak malu, tetapi di depan keserakahan dan keinginan di dalam hatinya, rasa malu ini tidak ada sama sekali. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan tanpa banyak ragu, dia berkata dengan tegas, Tuan Gu, kondisimu tidak dapat dimaafkan. Mata Tuan Gu menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada rendah, Li Fugui, jangan bersulang, aku bisa telah meminta Anda untuk menyerahkannya tanpa hukuman, tetapi alasan mengapa saya meminta Anda untuk menyerahkannya adalah untuk memberi Anda kesempatan untuk saling menguntungkan. Li Fugui juga tertawa, hanya saja senyum Li Fugui sangat menghina. Li Fugui menatap Tuan Gu, dan tiba-tiba berkata, hal-hal yang saya ambil ini cukup untuk membuat konferensi ramuan lain, tetapi Anda mengizinkan saya menggunakan ini untuk menukar ketua nominal, Tuan Gu. Jika menurut Anda jika Anda terlihat seperti bodoh, maka kamu salah berpikir. Sombong, wajah Tuan Gu tiba-tiba menjadi sedingin es, dan nafas yang menakutkan keluar dari udara tipis, membuat seluruh tubuh Li Fugui orang-orang tampak seperti membawa gunung di punggungnya, dan tekanan yang berat membuatnya sedikit kehabisan nafas. Wajah cantik Gu Xiao Sui juga berubah, karena dia hampir tidak pernah melihat kakeknya begitu marah. Tuan Gu berdiri, tubuhnya seperti gunung, dia mendengus dingin, menatap Li Fugui dan berkata dengan mengejek, apa yang kamu berani tawar-menawar denganku? Percaya atau tidak, jika kamu keluar dari tempat ini, aku hanya perlu menggelitikmu. Finger, kamu akan dengan jujur menyerahkan apa yang aku inginkan. Li Fugui menyeringai, dan berkata dengan tenang, sejujurnya, aku benar-benar tidak percaya. Kamu, Tuan Gu Maraji tersenyum kembali, menjentikkan lengan bajunya, dan berkata, dalam hal ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda bisa pergi. Li Fugui memberi hormat, berjalan 2 langkah, tiba-tiba berhenti, menoleh dan berkata dengan keras Tuan Gu, mungkin tidak lama lagi kamu akan menyadari bahwa pilihan yang kamu buat hari ini adalah pilihan paling bodoh dalam hidupmu. Tidak akan ada hari seperti itu. Sebagai presiden konferensi eliksir dan orang tua tertinggi dari keluarga Gu, Tuan Gu tidak akan pernah marah seperti ini. Tapi hari ini, Tuan Gu benar-benar marah. Tidak ada alasan lain. Alat tawar-menawar yang dibawa Li Fugui sangat penting bagi Guru Gu sendiri, dan bagi seluruh konferensi eliksir. Karena itu, Tuan Gu secara alami sangat ingin mendapatkan chip tawar yang dikatakan Li Fugui. Selain itu, hal-hal ini juga harus dipegang oleh keluarga Gu-nya. Tapi Li Fugui tidak tahu bagaimana menyanjungnya, jadi dia menolaknya dengan bersih. Bagi Tuan Gu, itu semacam penghinaan.
untuk pria besar seperti dia, hal yang paling tak tertahankan yang bisa dia tanggung adalah penghinaan semacam ini. Tuan Gu sudah pindah untuk membunuh. Bukankah pemuda ini merasa bahwa dia tidak bisa berurusan dengan seorang pemuda? Tuan Gu menunjukkan cibiran, seolah-olah Li Fugui berlutut di depannya dan memohon pengampunan setelah melihatnya selama beberapa hari. Kakek, aku juga akan pergi. Gu Xiaosui menjulurkan lidahnya, meninggalkan sepatah kata pun, dan mengikuti Li Fugui pergi. Setelah meninggalkan halaman lain di puncak gunung, Li Fugui hendak turun gunung. Ketika dia mendengar Gu Xiaosui berteriak dari belakang, "Li Fugui, tunggu aku!" Li Fugui berhenti, tersenyum ke samping, dan berkata, "Gadis Xiaosui, aku tidak berteman dengan keluarga Gumu sekarang. Jika kamu masih berani berbicara denganku, apakah kamu tidak takut dengan kesalahan kakekmu?" Gu Xiaosui tersenyum tidak setuju dan berkata, "Tidak mungkin, kakekku mencintaiku. Paling, bagaimana mungkin dia tega menyalahkanku?" Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia telah melihat beberapa petunjuk barusan. Gu Xiaosui tampaknya disukai. Tetapi di mata Master Gu itu, Gu Xiaosui adalah alat, komoditas keluarga Gu. Selama siapapun dapat membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masalah keluarga Gu, Tuan Gu dapat memberikan Gu Xiaosui ke pihak lain tanpa ragu-ragu. Keduanya berjalan berdampingan. Terdiam beberapa saat, Gu Xiaosui berinisiatif untuk mengatakan, "Hei, apa yang baru saja saya katakan di halaman itu benar? Apakah Anda berani? Apakah Anda punya nyali?" Li Fugui berkata dengan aneh ekspresi, "Mengapa kamu melakukan ini? Sepertinya tidak baik untukmu. Lagi pula, selama kakekmu tidak mengangguk, kamu akan tetap menikah bagaimanapun caranya." Gu Xiaosui tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kamu berkata, tentu saja saya tahu. Tetapi saya mendengar bahwa hal terpenting bagi seorang gadis harus diberikan kepada pria yang dicintainya. Tetapi saya sama sekali tidak memiliki pria yang saya cintai. Sebagai perbandingan, Anda enak dipandang, jadi saya menganggapnya sebagai keuntungan." Mulut Li Fugui kering. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita menggambarkan hal seperti itu dengan nada seperti itu di depannya. Gu Xiaosui mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tentu saja, jangan mengira aku bidadari seperti itu. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku hanya tidak ingin menjadi kodok seperti Sang Guan Hong." Sebuah film tentang kisah tak terlukiskan dari hari mempelai wanita sebelum pernikahannya. Jika kepala keluarga Gu Dao, ada di sini, dapat memahami suara tulus Li Fugui, mungkin dia akan segera memperkenalkan Li Fugui sebagai orang kepercayaan dalam hidup, sesama dengan cara yang sama. Mata Li Fugui berkedip, dan dia berkata, "Nona Xiaosui, saya pikir tidak perlu melakukan ini." Gu Xiaosui melirik Li Fugui dan bertanya, "Apakah Anda memiliki cara yang lebih baik?" Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Ya, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Tapi apa yang kamu berikan sebagai gantinya?" Gu Xiaosui membusungkan dadanya yang besar, cekikikan dan berkata, "Li Fugui, bagaimana kalau aku menukar diriku denganmu?" Li Fugui menelan ludahnya keluar, takut dia tidak akan bisa menolak godaan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Xiaosui, bagaimana ini bisa berhasil? Ayo ganti yang lain." "Tidak suka. Apakah Anda benar-benar berpikir wanita ini adalah orang biasa? Lupakan saja, katakan saja apa yang kamu inginkan." Gu Xiaosui memelototi Li Fugui dengan tidak puas. Bersambung.